Baik, untuk yang berikutnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ari Irham sebagai Ardi. Kemudian kita sambut bersama-sama produser dari film Santet Segoro Pitu, ada Bapak Rocky Soraya. Baik, yang berikutnya kita sambut bersama-sama Sarah Wijayanto sebagai Marni. Kemudian kita sambut juga Christian Sugiono sebagai Sucipto. Baik, sudah hampir lengkap personilnya ya pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan sangat excited untuk malam hari ini pastinya ya. Baik, sebelumnya saya persilakan dulu untuk Halo, selamat malam semuanya. Kok nggak semangat? Selamat malam semuanya. Nah, gitu dong. Oke, mau masuk dulu sini deh. baik, kita sambut bersama-sama Sandrina Michelle sebagai Shiva. Oke, halo teman-teman semua. Saya Sarah Wijayanto. Saya di sini berperan sebagai Marni. Boleh dijelasin dikit perannya seperti apa? Perannya seperti apa? Perannya ya saya ibu rumah tangga biasa. Biasanya kan pasti memiliki kemampuan melihat sesuatu. Kalau ini enggak, jadi orang biasa. Jadi ya ibu rumah tangga aja yang ngurus anak-anak dan suaminya di rumah. Baik. Gitu. Yang berikutnya boleh silakan Mas Christian Sugiono. Selamat malam semua, saya Christian Sugiono. Di film Santet Segoro Pitu saya berperan sebagai Pak Sucipto, suami dari Ibu Marni, ayah dari Shiva dan Ardi. Seorang pekerja keras, pemimpin keluarga, pedagang di pasar, yang kemudian, apa ya istilahnya ya, tergulung dalam sebuah konflik yang ada di film itu. Baik, terima kasih banyak. Untuk yang berikutnya saya persilakan Ari. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, saya Ari Irham berperan sebagai Ardi di film Santet Segoro Pitu. Karakter Ardi di film ini dia adalah seorang anak remaja kuliah yang mempunyai indera keenam, sixth sense, tapi dipersempit oleh orang tuanya semenjak dia kecil. Oke, dan yang berikutnya tentu saja Sandrina, silahkan. Halo, selamat malam semuanya. Aku di film ini berperan sebagai Shiva. Aku anak kedua dari keluarga Bapak Sucipto. Bisa dibilang Shiva itu sangat penakut, dan dia juga karena anak perempuan satu-satunya jadi sangat manja. Baik. Mungkin teman-teman di sini tadi juga yang sudah menonton sudah paham begitu ya perannya masing-masing seperti apa di film tersebut. Dan terima kasih Sandrina. Dan berikutnya saya persilahkan untuk Mas Tommy boleh memberikan kata-katanya untuk film ini sebagai sutradara, gimana? Saya perkenalkan semuanya, saya Tommy Dewo, saya sebagai sutradara di film Santet Segoro Pitu. Saya nggak berperan sebagai apa-apa. Mereka. Peran saya di sini ya mencoba menyajikan sesuatu yang menghibur lah untuk penonton. Sih. Baik, terima kasih Mas Tommy. Dan tentunya sekarang saya persilahkan untuk Pak Rocky sebagai produser film ini, silakan Pak. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang hari ini. Ini bulan kedua film Hitmaker lagi. Bulan ke depan kalian diundang lagi nanti. Mudah-mudahan filmnya bagus. Kami coba membuat sesuatu yang beda dari film Hitmaker sebelum-sebelumnya. Ini juga pertama kali dengan Mas Tommy ya, dan dengan Ari dan Sandrina juga. So mudah-mudahan dapat moral sesuatu yang beda dan something new, dan mudah-mudahan diterima dengan penonton dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rocky. Dan langsung saja, mungkin teman-teman yang tadi sudah menonton film Santet Segoro Pitu sebelum press conference ini udah punya beberapa pertanyaan tentang filmnya, boleh langsung ditanyakan sekarang. Ada yang mau bertanya dari teman-teman media? Oke, langsung. Pak Yan dulu.
Boleh dibantu mikrofonnya? Yang ini. Iya, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Ian dari Demi Film Indonesia. Terus terang, saya nonton semua film, termasuk semua film yang ada di bioskop film Indonesia. Dan saya takjub menonton film ini. Santet Segoro Pitu. Apa yang membuat saya takjub? Mas Tommy Dewo di sini bisa membuat film urban horror legend kejawen yang lain dan makhluk-makhluknya semuanya aneh-aneh, belum pernah ada dalam film sebelumnya. Saya sangat memuji skenario skrip yang dibuat oleh film ini, tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya tahu semua film yang akan dibuat di Indonesia. Karena umumnya produser kenal kepada saya dan mereka bilang akan membuat film apa. Film Suanggi, setahu saya, sudah ada 3 produser yang akan membuat film tentang Suanggi, yaitu iblis dari Maluku, Papua yang sangat ditakuti di Indonesia Timur. Tetapi belum ada satupun yang berhasil. Tadi, waktu saya nonton film ini, saya kaget. Ternyata iblisnya adalah Suanggi. Ini pertama kali dalam film Indonesia, Suanggi ditampilkan setelah 3 produser yang ingin membuat film tentang Suanggi, ternyata gagal. Jadi saya takjub sekali lagi saya sampaikan hormat dan salut bahwa ini jelas sebuah film box office di bulan November. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yan sudah memberikan apresiasinya. Jadi belum ada pertanyaan ya Pak ya? Memang tidak. Dia menjelaskan tentang Suanggi dong. Oh baik. Silakan Mas Tommy. Kalau bener sih Pak, maksudnya kita coba bikin sesuatu yang beda nih. Maksudnya kan kita tahu kalau Suanggi itu dari belahan Indonesia Timur ya. Nah, kenapa kita Santet Segoro Pitu ini sebenarnya sesuai dengan judulnya, si oknumnya ini memanfaatkan entity dari luar Pulau Jawa untuk memberi teror ke keluarganya Pak Sucipto itu sih, dengan ritual-ritual yang menggunakan 7 air dari 7 titik pantai di Jawa gitu. Makanya kenapa si iblis ini tuh menjadi susah lah untuk ditanggulangi, karena mereka kan ya balik lagi bukan tanahnya kan, jadi susah nih, nge-tracknya juga susah, mereka juga nggak familiar sama iblis ini gitu. Makanya jadi mungkin dari judulnya nggak, ya twistnya mungkin di situ kali ya Pak ya, kita menampilkan iblis ini gitu sih Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Tommy. Sudah cukup ya Pak Yan? Oke. Yang berikutnya tadi Mbak Di. Nah, itu dia. Boleh berdiri Mbak? Di sebelah sana Pak. Nah, boleh dibantu oper mikrofonnya ya teman-teman. Halo, selamat malam. Saya Sarah dari medialasak.id. Ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama, saya sebenarnya udah lama untuk melihat thread ini sebenarnya. Dan itu untuk treatmentnya sendiri atau pembuatan skenario-nya, perubahannya nggak signifikan, cuman itu ada perubahan, itu memang sudah dikondisikan dengan penulisnya sendiri atau gimana. Dan kalau dari threadnya sendiri sebenarnya agak ngegantung, itu memang sudah dibicarakan, akhirnya di film ini jadi kayak happy ending gitu kan. Terus yang kedua, ini kan kalau dari threadnya sebenarnya untuk waktu sebenarnya agak modern sekarang. Kenapa untuk filmnya ngambil ke arah 1970? Terima kasih. Baik, bertanya untuk siapa? So, Pak Rocky yang threadnya saya yang beli, based on tim kita, PR teams yang kasih saya beberapa thread yang bagus, dan kita pilih Santet Segoro Pitu. Emang dibikin sama penulis tidak habis di threadnya sana, supaya orang tambah penasaran. Jadi ketika saya sudah beli, dia yang kasih manuskripnya, termasuk skrip sampai ending. Jadi sebetulnya bukan perubahan, dia yang mau bikin seperti itu untuk film. Dia bilang untuk film lebih cocok, tapi memang yang threadnya seperti sana. Gitu. Jadi ceritanya berdasarkan pretty much sama dan adegan-adegannya juga sama. Kalau setelah dia kasih manuskripnya, setelah itu baru penulis saya yang tulis. Setelah penulis saya tulis, baru dikasih lagi ke director dan
kita punya reading coach which is Putri Ayudya. Mereka mempelajari Jawanya dan mereka rubah-rubah hal-hal yang misalnya biar untuk bikin filmnya lebih realistik, Javanese dan lebih bagus lah gitu ya. Kenapa kita pilih 1970? Sebetulnya di threadnya, actually di threadnya itu dia nggak bilang sebelumnya tahun berapa. Tapi pasar-pasar seperti ini udah nggak terlalu biasa di tempat-tempat seperti Semarang atau Surabaya. Mungkin tempat-tempat yang agak kecil kali ya, mungkin yang masih ada dan yang percaya santet. Jadi kita research dulu dengan penulisnya ke belakang dan kita realize bahwa sebetulnya santet dan perdagangan itu mulainya di 1970. Karena itu kita sesuaikan di sana, lebih serem juga daripada kita bikin di modern tapi nggak terlalu kena dengan penonton sekarang karena udah nggak ada, kan udah lumayan modernnya. Itu sih intinya. Makasih. Terima kasih Pak Rocky. Sudah cukup ya, Mbak? Baik. Yang berikutnya silahkan. Oh, mikrofonnya sudah dipegang di sana. Silakan Mbak. Boleh berdiri? Oke. Selamat malam. Saya Evin dari Koran Pelita. Saya mau tanya dengan Pak Rocky ya. Pak, dalam film ini apakah ada riset khusus untuk Santet Segorovitu ini? Terus yang kedua, untuk masing-masing pemain ada nggak adegan yang paling susah atau yang menarik untuk di film ini? Terima kasih. Terima kasih. Researchnya itu dilakukan oleh penulis thread. Dia yang dengan narasumber dan lain sebagainya dan kita diskusi detail di skripnya. Tapi setelah itu detail ritual, detail caranya buka mata ketiga dan soal suwangi dan detail-detailnya itu dari director. Tiba-tiba dilempar ya. Lempar bola. Ya sebenarnya saya, kalau tugas saya sebagai seorang sutradara kan gimana kita akan memvisualkan sebuah thread atau skenario yang kita terima ya. Maksudnya dari settingnya juga, dari bagaimana nanti karakternya berinteraksi. Kita mencoba sesuatu yang lebih mendekati realistik sih sebenarnya. Kalau misalnya masalah looknya atau apanya sih, ya memang saya dengan tim waktu itu sih coba apa yang kita bisa tampilkan ya untuk memberi hawa segar gitu ke film horor Indonesia gitu ya. Makanya kenapa akhirnya muncullah si bentuk-bentuk hantu ini atau bentuk-bentuk jin ini dan treatmentnya yang kita coba mix and match dengan semua yang ada gitu sih sebenarnya. Jadi nggak tipikal dan nggak stereotype seperti film horor lain itu sih sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Tommy. Dan pemain-pemain apa yang paling exciting katanya untuk di shoot? Pasti adegan-adegan berdarah ya? Iya, dari Mas Cipto. Biasanya sih begitu ya, biasanya adegan berdarah, tapi ini udah pada nonton semua kan ya? Udah, jadi kali ini gue agak ringan lah filmnya. Biasa film Hitmakers yang sebelumnya Rocky selalu, kamu harus jadi setan, kamu apa, segala macam gitu. Wah, syutingnya berat. Nah, tapi di sini challenge atau adegan yang paling seru menurut gue adalah adegan pasar. Karena memang Pak Sucipto secara karakter dia adalah pedagang di pasar itu, dan juga dialog-dialog yang digunakan ketika berdagang tuh bahasa Jawa gitu ya. Jadi memang sebagai pemain di film ini challenge-nya belajar bahasa Jawa. Meskipun kita sudah mempunyai skrip gitu ya. Nanti dialognya begini, kalau jualan ini begini ngomongnya gitu. Tapi lawan-lawan main kita atau figuran-figurannya itu adalah orang lokal asli di desa tersebut. Dan kemudian mereka ngertinya dipikir gue bisa bahasa Jawa. Jadi ya bisa untuk skrip doang. Tapi ketika gue ngomong ini, improve. Dia jawabannya tidak sesuai dengan skrip, gue jadi bingung gitu ya. Jadi akhirnya tolong diatur sedemikian rupa supaya skrip stick to the script gitu. Jadi karena kalau nggak aku bingung. Kalau bahasa Indonesia kita sebagai pemain memang lebih enak kalau bisa ngalir gitu ya. Ada improve apa, yang penting message-nya nyampe. Tapi ketika bahasa Jawa jadi susah. Itu challenge-nya. Tapi kenapa adegan di pasar juga seru? Karena terutama untuk eksterior yang di jalanan segala macam gitu, Mas Tommy dan tim mencoba untuk menghadirkan suasana pasar dengan jumlah figuran yang cukup banyak, dan semuanya bergerak, kamera, pemain, nggak hanya pemain utama gitu ya, tapi semua yang terlibat di sana benar-benar kerja keras
Dan dalam syuting sebuah film, personally saya lebih seneng kerja yang begitu gitu. Jadi yang benar-benar semuanya begitu action, bergerak, begitu cut, selesai. Nah itu rasanya tuh kayak bener syuting film dibanding adegan sendiri atau berdua ngobrol, dialog, begitu-begitu sih. Baik, terima kasih Mas Christian. Kalau kita mostly mungkin emang yang darah-darah sebenarnya. Karena kan melibatkan banyak orang, teknis juga, jadi harus sama. Pas Mas Tommy bilang action, yang ada yang megang ada mesti dia mencet terus pompa, nah itu harus bareng gitu. Kalau misalnya aku kesakitan duluan terus yang ininya kecepatan, itu nggak match gitu. Sama mungkin yang ini ya, yang walaupun aku orang Jawa, cuman mungkin itu kan di Semarang, secara logatnya kan Semarang itu berbeda gitu, jadi challenge-nya di situ, suka keputar-putar terus pas di-cut diingetin lagi kan ada acting bukan yang untuk logat kita yang jagain tuh Mbak Maria ntar nyamperin salah gitu ininya, oh iya ntar kita balik lagi. Sama waktu adegan udah mulai panik, ada momen aku sama si Ari, kita berdua udah hilang tuh logatnya, kayak mas pas cut kita hilangin Jawanya ya, itu kita harus balikin lagi, kayak gitu aja sih, lebih seru ke situ. Kalau Sandrina gimana? Kalau aku juga nggak jauh dari ibu, karena ini juga pertama kalinya aku dikasih karakter yang harus pakai bahasa Jawa, dan sebenarnya aku lumayan familiar, tapi kalau untuk ngejawabnya kurang ngerti. Jadi emang kadang-kadang kalau di set ya suka lupa-lupa, terus tiba-tiba tanpa disadarin hilang aksennya yang kayak ibu bilang. Tapi selain dari itu mungkin yang lumayan menantang set-set pantai, karena itu lumayan susah ya, apalagi kita di outdoor, jadi ya banyak hal-hal lah gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Kena pasir ya, bener kena pasir. Kalau buat aku mungkin adegan-adegan di pantai sih. Adegan di pantai itu lumayan cukup seru ya gitu ya, karena di pikiranku tuh belum pernah kepikiran gitu dikejar sama setan sebanyak itu gitu. Dan di sini kejadian gitu dikejar sama setan sebanyak itu gitu. Ya seru aja gitu. Dan tantangannya pun banyak banget saat syuting di pantai gitu, entah itu teknis, entah itu apalah, pasir ke mata, terus anginnya 24 jam ke muka gitu. Untung aja kami semua satu batalion kru nggak masuk angin gitu. Dan ya itu cukup menarik buat aku gitu, dan pengalaman yang menarik gitu. Baik, terima kasih Ari. Cukup ya Mbak? Cukup. Yang berikutnya, Mas mau bertanya? Sebentar. Mikrofonnya, oke, pakai punya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tokan dari Media Historika Film. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, nanti ini film Santet Segorok itu bakalan tayang di negara ASEAN atau tidak? Yang kedua, kenapa dialog untuk film Santet Segorok itu ini tidak full bahasa Jawa? Itu saja, terima kasih. Saya actually ada tanggal-tanggalnya untuk luar negeri sebenarnya. Oke, siap-siap bocorannya nih ya teman-teman. Oh ya, kita ada 9 negara ya, Laos, Australia, New Zealand, Thailand, Taiwan, Cambodia, Myanmar, Thailand udah, sama Singapura, Malaysia, Brunei ya, sekitar 9, tapi mungkin ada upcoming 2-3 lagi. Rata-rata hitmaker punya tahun ini di negara itu semua film 3 film kita main. Wow, luar biasa. Tanggalnya Pak? Tanggal yang mana santet? Iya, bocorin juga boleh. Bocorin nanti aja deh. Iya. Nanti bisa cek langsung di Instagramnya Hitmaker ya. Betul, jadi jangan lupa follow Instagramnya ya. Kemudian tadi juga bertanya kenapa bahasa Jawanya nggak full aja satu film nih? Karena di threadnya juga dia yang pertama setengah-setengah sesuai thread aja, tapi yang kedua juga ketika bahasanya semua Jawa, artinya nggak seluruh Indonesia bisa menikmati karena itu cuma di daerah Jawa. Sementara semacam di Medan, Sumatera, Bali dan lain sebagainya mungkin itu nggak connect ke mereka. Jadi karena itu kita bagi sedikit, sama seperti yang sebelumnya semua. Oke, terima kasih Pak Rocky.
Mungkin kalau misalnya jadinya full Jawa semua, Mas Christian Sugiono lebih pressure lagi kayaknya. Kita persiapannya mesti setahun. Belajar sekarang, syutingnya tahun depan. Ada yang improve udah bingung. Kalau komanya lebih cepat. Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya? Oke, sebelah sana. By the way, dan belum lagi saya mungkin nggak ngerti Jawa, jadi skripnya saya nggak bisa baca juga. Baik. Baik, silakan Mbak yang berjilbab abu-abu. Mikrofonnya tadi terakhir di mana ya? Di mana tuh? Oh, di atas. Oh, ya udah Mbak. Tuh, tahan sebentar. Saya dulu ya. Ya, silahkan. Saya Mia dari matamata.com, mau tanya sama Pak Rocky, boleh juga sutradaranya. Ini kan film tentang santet Segoro Pitu itu kan kita ngelihatnya setnya aja udah culture-nya Jawa ya, Semarang gitu di tahun 70-an. Lalu Segoro, yang namanya Segoro itu pasti laut, dan hubungannya kita juga pasti ke pantai selatan sana ya, karena kan tadi juga ada adegan si Irham ini kan di pantai gitu kan. Nah, terus ada kereta kencana di situ gitu kan. Saya juga mikirnya nih pasti ada Ratu Kidulnya nih, atau siapa yang mau ngasih apa, atau ternyata nggak ada pesan khusus ya. Padahal itu kan ada yang namanya di kendi itu air gitu kan untuk penyembuhan Pak Christian ini kan, bapaknya si Irham ini gitu. Tapi tidak ada pesan khususnya, kenapa gitu. Padahal di situ kan kita percaya yang namanya Ratu Kidul gitu ya. Ini kan Segoro Pitu ya, adegannya juga masyarakatnya masyarakat Jawa gitu, terlepas iblisnya itu dari timur gitu kan, harusnya kan bisa nyambung lah. Itu kenapa tidak ada pesan khususnya gitu kan, itu satu. Lalu yang kedua buat selebritisnya nih, buat Irhamnya sendiri. Kamu kan generasi milenial lah sekarang, percaya nggak sih dengan santet? Terus punya nggak pengalaman tentang santet? Kalau Mbak Sarah udah pasti, Mbak Sarah ya. Nah sekarang saya tanya ke generasi milenialnya. Kalau Mbak Sarah mau jawab lagi juga boleh, gitu aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin lebih tepatnya Gen Z ya. Kalau milenial yang datang di sini milenial semua nih. Gen Z. Baik, yang mana dulu yang mau dijawab tadi oleh Pak Rocky mungkin ya, tentang atau Mas Tommy tentang kok kenapa nggak ada pesan yang disampaikan dari adegan kereta kencana, Nyi Roro Kidul, dari air yang ada di kendi itu gitu ya Mbak ya? Ya, sebenarnya kalau dari adegannya sendiri sebenarnya itu udah pesannya sih. Dari adegan sendiri itu udah pesannya sih, kita nggak perlu literalkan gitu ya, diomongin atau apa. Cara dia muncul dan memberi kendi itu, ketika kendinya Ardi pecah, itu sih udah pesan sih sebenarnya. Ya. Dan juga kita tidak mau visualkan Nyi Roro Kidulnya terlalu frontal, karena banyak orang percaya dengan itu, dan semuanya di pikirannya sendiri kan ada beda-beda cara seberapa cantiknya dia dan lain sebagainya. Jadi kita lebih cara editnya, walaupun diambil semua ya, tapi kita cara editnya wide shot, cuma satu shot, jadi sekilas nggak terlalu tahu, tapi kita tahu itu dia. Jadi penonton bisa pikirin sendiri, wah dia looknya seperti apa dan lain sebagainya, tanpa merusak mereka punya pikiran. Oke, kemudian Ari? Percaya nggak nih? Iya, percaya ke hal-hal yang begitu gitu. Iya. Kalau buat aku percaya nggak percaya sih sebenarnya. Dan mungkin pernah dengar juga dari beberapa teman ada cerita-cerita tentang hal-hal mistis kayak gitu yang nggak masuk logika, tapi itu benar terjadi. Dan ya mau nggak mau ya percaya nggak percaya gitu. Dan apa ya? Sama tadi apa lagi pertanyaannya? Percaya apa enggak itu aja cukup. Oh, percaya nggak percaya. Atau mungkin mau nambahin lagi? Oh, punya pengalaman, iya. Kalau buat pengalaman di santet sih jangan sampai, dan jangan pernah juga. Nggak mau, jangan sampai, amit-amit gitu. Atau mungkin pengalaman beneran dibuka mata batinnya, mau nggak kira-kira? Mohon maaf, nggak mau. Bertanya aja ke Mbak Sarah. Ibu. Bu. Baik, mungkin boleh dijawab juga sama Sandrina ya, ini sebagai Gen Z juga. Ya, ketika kamu akhirnya bermain film tentang santet ini, kamu percaya apa enggak sih tentang adanya santet? Sama sih kayak Mas Ardi, percaya nggak percaya sih. Karena kalau misalnya dengar-dengar hal seperti itu kayak udah sering ya. Nah, itu kayaknya hal yang ya umum lah.
Jadi ya kalau misalnya dibilang percaya ya percaya, nggak percaya juga nggak percaya. Jadi 50-50 lah. Karena aku nggak pernah, ya amit-amit jangan sampai juga gitu, jangan sampai ngalamin hal kayak gitu gitu. Benar. Tapi ya percaya. Oke, sudah cukup, Mbak? Apalagi. Gimana kasih pendapatnya Mbak Sarah, monggo. Tentang santet ini sendiri sebenarnya dipercayai atau tidak tuh bagaimana sih? Terserah aja sebenarnya kan gini, setiap orang kan punya kepercayaan masing-masing. Kalau misalnya nggak percaya ya nggak apa-apa, anggap aja kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di rumah ya itu emang mungkin yang sebenarnya mungkin serangan itu emang namanya mood orang kan, ada yang kadang jelek, ada kadang bagus. Ya gimana caranya kita untuk melawan diri sendiri sebenarnya. Jangan mau terpancing negatifnya gitu. Itu aja. Kalau misalnya nggak percaya, cuman kalau mau percaya juga jangan semuanya dihubungkan dengan hal itu, karena nanti ketakutannya itu akan menjadi makanan untuk mereka untuk masuk ke dalam kita, mempengaruhi pikiran kita, akhirnya jadi kena malah beneran santet seguru itu. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Intinya positive thinking ya, jangan negatif mulu pikirannya ya. Baik, sudah cukup ya Mbak? Untuk yang berikutnya tadi Mbak yang berjilbab abu-abu sudah pegang mikrofonnya, silahkan. Boleh berdiri? Selamat malam semuanya, saya Robia dari Gudang Film. Mau nanya sama Pak Rocky, kayak yang tadi udah dibilang, ini debut pertamanya Mas Tommy dengan Hitmaker sebagai director. Kira-kira apa sih pertimbangannya, atau boleh diceritain Pak Rocky ketemunya di mana, kenapa bisa keputusan dengan Mas Tommy ini untuk nge-direct Santet Segoropitu? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi saya udah pernah lihat beberapa series karyanya Mas Tommy, dan saya sadar bahwa dia punya vision bagus banget dan dia udah pasti harus masuk ke film. Cuman memang kita lagi cari cerita yang benar dan yang bagus. Jadi pertama kali kita ketemu, saya udah ada nih Santet Segoropitu, tapi belum jadi skrip, hanya masih baru jadi thread. Jadi kita masih diskusi dulu, kira-kira filmnya seperti ini, gimana kalau baca dulu threadnya, terus baru follow up. Habis beberapa lama setelah skrip itu semua kita diskusi, baru ternyata visinya Mas Tommy memang bagus banget, dan saya bilang ya udah kamu yang pegang ini. Kira-kira ya simpelnya. Baik, sudah cukup Mbak? Nah, giliran saya bertanya sedikit ke Mas Tommy nih, gimana perasaannya ketika diajak kerja sama seperti itu? Dan soalnya tadi juga saya dapat bocoran dari Mas Tommy-nya sendiri, selain ini adalah debut pertama sama Hitmaker, ini juga debut pertama film horornya loh. Gimana perasaannya Mas Tommy? Perasaan saya nggak yakin saya bisa sih. Sebenarnya. Karena ya pengalaman saya sebagai Asrada, saya lama jadi Asrada. Saya nggak pernah dapat proyek yang film horor selama karir saya jadi Asrada. Terus jadi sutradara juga di series saya kebanyakan ngambil action drama genre-nya. Jadi waktu Pak Rocky nawarin, sebenarnya saya mencoba menantang diri saya sendiri aja sebenarnya. Oh, ini horor. Terus ya saya tertarik banget sama judulnya, ada kata santetnya itu yang akhirnya membuat saya bilang, kayaknya ini deh nih. Ya, mudah-mudahan sih deliver ya. Amin. Kalau untuk saya pribadi sih, karena tadi saya juga udah nonton, deliver banget kok filmnya, top ya. Saya ketakutan maksimal, luar biasa ya. Baik, tadi masih ada yang mau bertanya, silakan. Oh, udah dipegang mikrofonnya dari sebelah sana. Sebentar ya. Monggo. Kalau aku Meja dari Telep Otelep, saya ingin nanya ke Tandina. Kan Tandina bakalan balik film horor lagi. Ada kesulitan lagi nggak untuk mainin horor lagi? Apakah bakalan ada proyek film horor lagi? Ya, jadi emang bisa dibilang udah lumayan lama terakhir kali aku main film horor. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan kenapa aku mau main film horor lagi, karena ya lumayan kangen ya. Apalagi kan kalau misalnya drama dan yang lain-lainnya kan bisa dibilang beda banget. Di lokasi syuting juga udah pasti beda banget, dari setnya, terus adegan-adegannya juga beda banget. Jadi ya aku kangen gitu. Terus kalau tantangannya ya
yang tadi sih yang aku bilang bahasa Jawa, karena bisa dibilang itu lumayan susah. Bahkan pas dikasih tahu kalau aku bakal pakai bahasa Jawa, bisa dibilang aku lumayan nervous dan overthinking banget gitu. Kayak aduh bisa nggak ya, karena ini bener-bener pertama kali banget. Tapi itu salah satu hal yang menantang yang menurut aku lumayan menarik sih. Tuh. Oke, berarti gak kapok ya kalau akan ada film horor berikutnya ya? Enggak dong, enggak. Asik. Terima kasih Sandrina. Sudah cukup ya Mbak? Kemudian silakan. Halo, selamat malam. Aku Rena dari Suara.com. Aku mau nanya ke Mas Tian. Ini kan di Indonesia kan backlight memang. ada santet ya gitu kan ya. Kalau boleh tahu kan pernah tinggal di Jerman ya. Mungkin di Jerman ada nggak sih santet atau mungkin ada nama lain seperti itu, dan mungkin Paroki ada niat mau mengadaptasi cerita dari Mas Tian soal horor di Jerman. Terima kasih. Terima kasih. Ada nggak tuh kira-kira ya? Kalau di Jerman, santet Segorop itu namanya Santetieren Siemensee. Repot, bahasanya ribet. Gue nggak tahu sih, actually nggak tahu ada santet atau enggak. Cuman maksudnya mama aku orang Jerman, aku pernah tinggal di sana lama dan aku tahu culture seperti apa. Orang sana kan skeptik, orang sana sangat logik, sangat skeptik dan tidak terasosiasi dengan agama. Jadi hidupnya sangat-sangat beda dengan di sini gitu ya. Tapi mungkin kalau dari cerita-cerita kecil, kalau misalnya kita buku anak kecil Jerman tuh ada kayak semacam demons gitu ya, ya kayak tuyul-tuyulannya Jerman lah gitu ya, kayak begitu-begitu setan-setan yang kecil yang muncul di hutan, hal-hal yang seperti itu sih, kayak gitu sih. Kiriman santet mah nggak ada gitu ya? Kenapa? Kalau kiriman santet gitu. Visa Schengen susah. Bener lagi. Ya, dan imigran udah terlalu banyak di Eropa, jadi lagi di-cut semuanya. Jadi kayaknya, tapi santet Segorop itu kan bisa nembus lautan. Mungkin bisa kalau santet Segorop itu. Oke. Cukup ya Mbak, terima kasih pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi mungkin? Oke, yang di tengah-tengah sana, boleh dibantu oper mikrofonnya Bapak? Silahkan Mas Tian, mungkin pertama. Ya, tadi ketika saya naik ke sini, di lift ada yang bilang saya nggak kenal orang, dia bilang filmnya bagus sekali. Saya pikir ya biasalah ketemu pemainnya, dibilang filmnya bagus. Terus kemudian lagi jalan, ketemu juga tadi bilang, oh filmnya this is the best movie katanya gitu ya. Terus tadi cerita juga ke Sarah, terus Sarah juga cerita, dapet tanggapan, terus tadi bapak-bapak senang sih kalau misalnya aku sendiri belum nonton, tapi dengar testimoni seperti itu bikin jadi mood up gitu ya, brighten the day. Dan aku juga yakin harusnya filmnya bagus karena kita kerja keras, terutama Mas Tommy dan tim gitu ya, membuat sesuatu yang beda. Dan aku harap film ini bisa diterima tidak hanya dengan penonton yang ada di sini pada hari ini, tapi bisa di seluruh Indonesia juga dan bahkan di luar negeri juga untuk memperkenalkan santet gitu ya, supaya nanti santet itu bisa dapat visa seperti pertanyaan yang tadi gitu ya, supaya di luar negeri mulai ada juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Tian. Silakan Mbak Sarah. Ya, sebenarnya di film ini juga pesannya tuh bagus gitu. Pesan untuk sebuah keluarga, bagaimana satu keluarga harus tetap bersatu menghadapi masalah gitu, hal buruk yang terjadi. Jadi cinta itu mengalahkan segalanya. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Sarah. Sandrina? Kalau aku juga, kita semua kayak belum nonton ya. Tapi aku juga nggak sabar banget pengen nonton dan dengar responnya. Terima kasih banyak. Benar-benar senang banget dengarnya kerja keras kita semua. Apalagi ya senang sih kerja keras kita bisa dihargain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh silahkan Ari dulu. Jujur nervous banget sih sekarang karena belum nonton juga ya. Tambah deg-degan juga karena banyak banget yang bilang positif dan juga penasaran gitu hasilnya kayak apa nanti. Dan pengen berterima kasih aja sih buat semuanya yang udah hadir dan udah menyaksikan film Santet Segorop itu. Terima kasih juga untuk Hitmaker dan juga para cast dan kru yang sudah bekerja keras untuk mengerjakan film Santet Segorop itu. Dan semoga film Santet Segorop itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan semoga ini bisa jadi bahan diskusi yang baik setelah menonton dan keluar dari bioskop.
sambil ngopi gitu. Amin. Terima kasih sutradara dan juga produser dari film Santet Segorop itu, karena kita akan melakukan sesi foto. Boleh dibantu? Agak bergeser ke kiri mungkin ya. Ke kiri dari Mas Tian? Ya, kiri dari Mas Tian. Oh, oke, cukup. Siap. Boleh ke tengah dulu pandangannya. Silahkan teman-teman diabadikan gambarnya. 1, 2, 3. Oke, kiri boleh kiri. Kiri. Langsung kiri. Kiri atas. Kiri atas, Mas. Kiri atas sini. Tas Sarah, terima kasih. Tinggi banget. Kiri depan dong. Kiri depan. Kiri terakhir nih. Kanan. Boleh ke kanan. Kemudian kanan atas, boleh? Karena masih ada teman-teman di pojok sana juga. Tengah atas, boleh? Tengah Boleh ke tengah atas. Sandrina, bersama Rocky, terima kasih juga untuk Ari dan juga Mas Tommy. Dan sekali lagi teman-teman semuanya dihimbau untuk tidak